Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Popon Tekno. Oke teman-teman Popon Tekno, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa pengaturan yang ada di smartphone Realme C11 teman-teman. Nah, untuk pengaturan ini mungkin tidak terlalu penting bagi sebagian orang, namun sangat berguna untuk smartphone Realme C11 teman-teman. Nah, apa saja pengaturannya? Silahkan teman-teman simak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk berikan like dan subscribe juga channel ini agar lebih berkembang ke depannya. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke video. Oke teman-teman, nah seperti yang kita ketahui pada smartphone Realme C11 teman-teman, itu untuk pengaturannya itu sangat banyak sekali. Nah, termasuk dari pengaturan dari smartphone sistemnya ataupun untuk pemakai atau usernya sendiri ya teman-teman ya. Nah, untuk pengaturan pertama yang akan kita bahas itu adalah pengaturan dari talkback ya teman-teman ya. Nah, untuk pengaturan talkback ini bisa teman-teman atur pada smartphone Realme C11 teman-teman. Nah, caranya cukup mudah sekali. Teman-teman cukup masuk ke menu pengaturan yang ada pada smartphone Realme C11 teman-teman. Lalu teman-teman cari untuk menu aksesibilitas, itu biasanya ada di pengaturan tambahan ya teman-teman ya. Nah, teman-teman buka pengaturan tambahan, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Lalu teman-teman klik aksesibilitas. Nah, jika sudah lanjut, teman-teman aktifkan talkback. Nah, untuk pengaturan talkback ini nanti teman-teman akan bisa mendengar dari suara Google ya teman-teman ya. Nah, contohnya ketika kita menekan, nah seperti itu teman-teman ya, nanti akan ada suara Google yang bisa menerangkan dari tulisan tersebut. Nah, untuk penggunaan dari talkback ini itu sangat berguna sekali bagi mereka yang mungkin buta warna atau tunanetra ya teman-teman ya. Nanti bisa mendengarkan suaranya. Untuk mengaktifkan beberapa tombol itu bisa dengan menekan 2 kali tombol tersebut agar bisa aktif. Nah, contohnya seperti kita menekan tombol kembali 2 kali dan lain sebagainya. Nah, untuk scrolling itu kita bisa menggunakan 2 jari teman-teman ya. Karena kalau 1 jari nanti dia menerangkan dari tulisan-tulisan tersebut. Oke, itu pengaturan pertama yang mungkin bisa berguna untuk user yang mengalami tunanetra atau buta warna ya teman-teman ya. Nah, untuk pengaturan kedua itu bisa teman-teman aktifkan untuk penyimpanan awan pada smartphone Realme C11 teman-teman. Nah, di Realme C11 itu ada pengaturan awan yang sudah ada di smartphone-nya teman-teman ya. Jadi tidak bergantung dari aplikasi pihak ketiga lagi. Nah, untuk pengaturan awan ini bisa teman-teman aktifkan dengan beberapa cara ya teman-teman ya. Nanti ada aplikasi awan. Nama aplikasinya tuh HiTap ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini bentuknya. Atau bisa juga melalui menu pengaturan yang ada pada smartphone Realme C11 teman-teman. Nanti teman-teman buat akun terlebih dahulu agar bisa melakukan penyimpanan awan ini. Nah, seperti kita menggunakan Google Drive ya teman-teman ya. Jadi kita harus membuat akun terlebih dahulu. Nah, untuk nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman ya. Lalu kita klik layanan awan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan untuk penyimpanan awan ini. Seperti Drive Cloud ini itu kita gunakan untuk menyimpan atau menambah apa yang ingin kita simpan ya teman-teman ya pada penyimpanan awan ini. Lalu ada cadangannya. Dan juga bisa menyimpan foto, kontak dan browser dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Untuk misalnya kita mengaktifkan untuk penyimpanan foto, nanti ketika kita memfoto sesuatu nanti akan langsung tersimpan ke penyimpanan awan ini teman-teman ya. Dan jika filenya sudah terhapus pada memori internal teman-teman, nanti teman-teman bisa membukanya kembali di penyimpanan awal, lalu teman-teman aktifkan cadangan agar bisa masuk ke memori internal teman-teman lagi. Jadi sangat banyak sekali fungsi dari penyimpanan awan pada smartphone Realme C11 teman-teman. Namun jika teman-teman mempunyai micro SD, bisa teman-teman simpan di micro SD, dan mungkin penyimpanan awan ini tidak terlalu penting bagi teman-teman.
Oke, lanjut kita masuk ke pengaturan selanjutnya yang mungkin tidak begitu penting tetapi bisa berguna pada beberapa user di Realme C11 teman-teman ya. Lalu ada untuk ruang anak, berangkas pribadi dan kunci aplikasi. Nah, ini ada di pengaturan wajah dan kata sandi teman-teman ya. Nah, itu ada di bagian bawahnya seperti kunci aplikasi. Nah, kunci aplikasi ini berguna bagi teman-teman yang ingin mengunci aplikasi pada smartphone Realme C11 teman-teman, yang tidak ingin atau orang lain tahu pada smartphone Realme C11 teman-teman ya. Nah, untuk mengaktifkan kunci aplikasi, teman-teman cukup masuk ke pengaturan dari kunci aplikasinya, lalu teman-teman pilih aplikasi yang ingin teman-teman kunci ya teman-teman ya. Contohnya manager file, teman-teman aktifkan saja kunci aplikasinya, lalu maka sudah aktif untuk kunci aplikasi ini teman-teman ya. Lalu yang kedua ada namanya berangkas pribadi. Nah, untuk berangkas pribadi ini hampir sama fungsinya dengan kunci aplikasi ya teman-teman ya. Namun yang dikunci di sini bukan aplikasi, melainkan beberapa foto, audio atau dokumen yang ada pada smartphone Realme C11 teman-teman ya. Nah, untuk menampilkan atau menyimpan foto, teman-teman cukup masuk ke pengaturan fotonya. Nanti teman-teman pilih saja foto yang ingin teman-teman simpan ya teman-teman dengan mengklik tanda tambah ini teman-teman ya. Lalu teman-teman aktifkan dan bisa teman-teman simpan beberapa foto dan audionya. Nanti yang ada di galeri akan tersimpan ke sini, dan di galeri itu tidak bisa dilihat sama sekali ya teman-teman ya, hanya bisa dilihat melalui berangkas pribadi ini. Nah, berangkas pribadi ini juga ada aplikasi pihak ketiganya yang bisa teman-teman lihat di layar awal smartphone Realme C11 teman-teman. Nanti ada aplikasi untuk berangkas pribadinya. Lalu ada pengaturan berikutnya untuk ruang anak. Nah, untuk ruang anak ini sama dengan pengawasan dari orang tua teman-teman ya. Jadi ini sangat berguna sekali bagi orang tua yang memiliki anak dan menggunakan smartphone Realme ya teman-teman ya. Nanti kita bisa atur beberapa aplikasi yang hanya ditampilkan di layar depan saja. Contohnya ketika anak sedang belajar, lalu kita hanya ingin mengaktifkan satu aplikasi saja. Di sini contohnya kita menggunakan WPS Office atau Microsoft Office ya teman-teman ya, yang bisa hanya diaktifkan melalui pengaturan dari ranah anak ini. Lalu kita klik masuki Kids Space, nanti hanya satu aplikasi yang terdapat di sini. Dan ketika anak menekan untuk keluar dari ranah anak ini, akan ada sandi yang tidak bisa diakses oleh anak tersebut teman-teman ya. Jadi ini sangat berguna bagi orang tua untuk bisa mengawasi anaknya dalam menggunakan aplikasi. Oke teman-teman, jadi hanya itu beberapa pengaturan yang ada pada smartphone Realme C11 teman-teman, yang mungkin tidak terlalu penting tetapi bisa digunakan oleh beberapa atau sebagian user di smartphone Realme C11 teman-teman, agar smartphone teman-teman bisa lebih bermanfaat lagi ke depannya teman-teman ya. Karena seperti yang kita ketahui, smartphone adalah telepon pintar ya teman-teman ya. Jadi kita harus pintar-pintar untuk menggunakan dari smartphone tersebut agar bisa berguna untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja video singkat dari saya. Jika ada salah kata saya minta maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.